Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Minuzal dari kelas 12 MIPA 1, absen nomor 37. Di sini saya akan menjelaskan dua nomor tentang implisit di matematika peminatan kelas 12. Halo, jadi di sini Ana pengen jelasin nomor 1. Nomor 1 itu soalnya jika fx sama dengan akar 1 ditambah x kuadrat, maka d per dx f sin x sama dengan, yang diminta itu adalah d per dx f sin x. Tapi f-nya itu pas sin x, jadi f-nya itu nggak diturunin dulu. Jadi kita masukin f-nya itu di sekarang. Fx sama dengan akar 1 ditambah sin x kuadrat. Nah, hasilnya adalah akar 1 ditambah sin kuadrat x. Nah, si akar ini bisa kita ubah jadi pangkat, jadi pangkat setengah. Jadi 1 ditambah sin kuadrat x pangkat setengah. Nah, ini dia yang akan kita turunin. Kita cari jawabannya, kita sederhanakan jawabannya. F aksen X, aksennya besar banget. Nah, dari si 1 plus sin kuadrat X pangkat setengah. Kita turunin, yang pertama itu pangkat setengahnya kita taruh depan dulu. Pangkat setengah. Kita tulis ulang nih. 1 ditambah sin kuadrat X. Nah, karena udah diturunin, so jadi si setengah ini dikurang 1. Karena kurang jadi minus pangkat setengah. Kemudian kita turunin nih si 1 plus sin kuadrat X-nya. Jadi berapa? 1 diturunin jadi 0. Sin kuadrat X jadinya 2 sin X. Nah, kemudian masih ada si sin nih, kita turunin. Sin turunannya adalah cos X. Nah, selesai deh. Kita sederhanakan lagi, ini si 0-nya hilang. Yana tulis lagi, jadi 1 ditambah sin kuadrat X pangkat minus setengah dikali, ini nggak ada ya 0-nya, jadi 2 sin X dikali cos X. Ini bisa kita coret. Abis deh. Nah, karena kita coret abis, kita mau langsung sederhanakan lagi nih. Pangkat minus setengah ini, kan tadi kalau setengah itu bisa jadi akar. Kalau minus berarti dia dijadikan penyebut. Nah, jadi hasil keseluruhannya sin X dikali cos X per akar 1 ditambah sin kuadrat X. Ini dia hasil dari fx sama dengan akar 1 plus x kuadrat, maka d per dx f sin x-nya adalah sin x dikali cos x per akar 1 ditambah sin kuadrat x. Selesai deh. Nah, soal yang kedua adalah diketahui suatu fungsi fx sama dengan cosec pangkat 3 2x dikali sin 2 7x. Tentukan turunan fungsi tersebut.
Jadi apa tuh polanya ini adalah U dikali V. Berarti rumusnya itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Kata Bu Awi, rumusnya itu turun tidak, tidak turun. Nah, sekarang kita cari si U aksennya dulu nih. U aksennya dulu kita cari. Turunan dari kosek pangkat 3 2x. Yang pertama kita turunin dulu. 3-nya itu naik 3. Bukan naik, maju maksudnya. Kosek. Karena 3-nya naik tadi, jadinya hasilnya itu 2 di sini. Terus 2x. Nah, kemudian turunan dari si kosek. Itu tuh ditambahin jadinya kosek dan cotan. Karena dia kosek jadinya negatif. Minus kosek 2x dikali cotan 2x. Sudah selesai? Belum. Nah, si 2x ini kita turunin juga, jadi 2. Nah, kemudian kita sederhanain lagi. Minusnya maju nih dia ke depan. Minus, ini 3 kali 2, 6. Nah, di sini ada kosek kuadrat 2x. Di sini ada kosek 2x. Ini sama aja dia koseknya pangkat 1. Dan ini sama-sama maksudnya kayak mirip gitu, dia bentuknya sama. Jadi kita jumlahin aja bisa. Jadinya kosek pangkat 3 2x. Sisanya itu si cotan 2x. Selesai deh. Ini dia hasil turunan si U aksen atau hasil turunan dari si kosek pangkat 3 2x. Kemudian kita cari si V aksennya, guys. V aksennya atau turunan dari sin kuadrat 7x. Pertama kita ulangi lagi stepnya. 2 dikali sin 7x. Sin turunannya itu adalah cos. Tulis cos 7x. 7x turunannya adalah 7. Kita sederhanakan lagi. Jadi 14 dikali sin 7x dikali cos 7x. Ini dia hasil dari si V aksen atau turunan dari sin kuadrat 7x. Nah, kemudian langsung deh kita bisa cari nih si F aksen x-nya. Turunan dari si kosek pangkat 3 2x atau sin pangkat 2 7x. Kita tulis fx-nya, f aksen x. Kita tulis rumusnya dulu ya. Turun tidak ditambah tidak turun. Kita di sini ya Bu, biar muat. Tadi U aksennya itu minus 6 kosek pangkat 3 2x dikali cotan 2x, dikali, nah V-nya itu adalah sin kuadrat 7x. Terus kita tambah deh. Si U-nya ini U aja ya, kosek pangkat 3 2x dikali si V aksennya nih. V
V aksennya tadi itu 14 sin maaf ya Bu, cos 7x. Nah, ini bisa ada yang mau saya ubah dikit, gatel karena kita sederhanakan lagi, jadinya hasilnya itu kesimpulannya minus 6 cosec 3 2x dikali cotan 2x dikali sin kuadrat 7x. Nah, ini si 14 ini maju, Bu. 14 dikali di bawah aja. Cosec pangkat 3 2x dikali sin 7x cos 7x. Selesai, ini dia hasilnya dari nomor 2. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya atau oleh Zahra Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Safira dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 38. Di sini saya ingin menjelaskan pembahasan mengenai tugas implisit yaitu nomor 3 dan 4. Untuk lebih tahunya yuk kita lihat pembahasannya. Soal nomor 3 yaitu tentukan dy per dx dari fungsi x y kuadrat plus cos x sama dengan tan kuadrat y. Oke, kita akan bahas. Nah, jadi untuk turunannya itu kan di sini ada x dikali y kuadrat. Nah, u v x-nya u terus y kuadratnya itu merupakan v. Nah, u aksen itu sama dengan 1, sedangkan v aksen sama dengan 2y. Untuk rumusnya itu turun tidak turun, atau u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Jadi x y kuadrat plus cos x sama dengan tan kuadrat y d per dx x y kuadrat ditambah d per dx cos x sama dengan d per dx tan kuadrat y. Jangan lupa untuk dari setiap sukunya ini kita tambahkan d per dx di depannya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan turunan. Nah, turunannya dari x y kuadrat kita lihat dari rumus ini, yaitu u aksen v ditambah u dikali v aksen. Itu sama dengan 1 dikali y kuadrat, u-nya itu u aksennya itu x sama dengan 1, untuk v-nya itu y kuadrat tetap ya, ditambah u dikali v aksen dy per dx, ditambah cos x, turunan dari cos x min sin x. Sama dengan turunan dari tan kuadrat y 2 tan y sek kuadrat y dikali 1 dy per dx. Langsung aja kita kalikan, y kuadrat ditambah 2xy dy per dx min sin x sama dengan 2 tan y sek kuadrat y dy per dx. Nah, kita udah dapat nih dy per dx nya itu ada 2xy dan 2 tan y sek kuadrat y. Jadi untuk 2 tan y sek kuadrat y kita pindah ke ruas bagian kiri. Jadi 2xy min 2 tan y sek kuadrat y dy per dx. Nah, untuk yang nggak ada dy per dx nya kita ke ruas bagian kanan. Jadi min sin x menjadi positif, sin x y kuadrat menjadi negatif. Nah, udah dapet nih. Jadi 2xy min 2 tan y sek kuadrat y dy per dx sama dengan sin x per y kuadrat. Dy per dx sin x min y kuadrat ini kita pindah ke ruas bagian kanan ke pembagian ya. Jadi dy per dx sama dengan sin x min y kuadrat per 2xy min 2 tan y sek kuadrat y. Oke, ini jawabannya.
Lalu nomor 4. Soal nomor 4. Diketahui sebuah kurva x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5x plus 4y. Tentukan dy per dx pada titik 5,4. Oke, kita pindahkan soalnya. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5x plus 4y. Sama seperti pembahasan nomor 3, kita tambahkan setiap suku itu dy per dx. Dy per dx, x kuadrat ditambah dy per dx, y kuadrat sama dengan dy per dx 5x plus dy per dx 4y. Nah, jadi untuk turunan dari x kuadrat berapa? 2x, betul? Ditambah turunan dari y kuadrat 2y. dy per dx, jangan lupa ya, karena ini y. Jadi kita turunkan menjadi dy per dx. Sama dengan 5, turunan dari 5x itu ada 5, ditambah 4 dy per dx. Lalu menjadi, kita udah dapat nih untuk dy per dx-nya, itu ada 2y dan 4. Nah, kita masukkan 4dy ini, kita pindahkan ke ruas bagian kiri. Jadi menjadi negatif ya, 2y min 4 dy per dx sama dengan 5 untuk 2x, pindah ke bagian ruas kanan menjadi negatif 2x. Nah, dapat nih dy per dx-nya, itu 5 min 2x per 2y min 4. Nah, kan tentukan dy per dx pada titik 5,4. X-nya itu sama dengan 5, y-nya itu sama dengan 4. Jadi kita masukin nih ke sini nih. Jadi 5 min 2, X-nya itu kan 5. Jadi kita masukin 5. 2y, 2 dikali 4 min 4. Jadi min 5 per 4. Jadi dy per dx pada titik 5,4 itu adalah negatif 5 per negatif 4. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang implisit dari saya Yana Minuzal dan dari teman saya Zahra Safira. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.